Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1892. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dilakukan dengan sengaja oleh seorang Kaisar Abadi. Kaisar Abadi telah menyembunyikan dirinya begitu dalam dan telah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Tetapi dia tiba-tiba datang untuk menawarkan 2 bawan kepada Dewi Taiyin, menunjukkan kesopanan tanpa alasan. Apa tujuan Kaisar Abadi melakukan ini? Kata Pri Panyin. Dan lalu dia mengingat fluktuasi sebelumnya dari kedalaman Pulau Taiyin. Mulut kecil merah muda dari Pri Panyin terbuka, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan gemetar, seolah-olah dia tersambar petir ketika memikirkannya. Dan dia yakin bahwa Kaisar Abadi ini pasti sedang mengatur situasi secara keseluruhan. Sialan, Kaisar Abadi ini berani menghancurkan formasi larangan yang dibuat oleh Dewi Taiyin. Orang ini sangat ambisius sehingga dia harus dengan cepat dihentikan. Para penjaga istana yang telah ditekan ke tanah oleh Kaisar Abadi semuanya berjuang untuk berdiri. Mereka memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan marah kepada orang lainnya yang hadir. Dan penjaga yang mencoba mengirim pesan secara diam-diam di awal pun berkata dengan suara yang serius, "Semuanya, tolong bantu hancurkan formasi yang dibuat oleh Kaisar Abadi dan beritahu Tuan Yuhu Raksasa dan yang lainnya tentang hal ini. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan memberitahu semuanya kepada Permaisuri. Dan Permaisuri Tuanku Dewi Taiyin pasti akan membeli kalian semua penghargaan." Kata orang ini nampak sangat cemas. Dia harus memberitahu tentang Dewi Taiyin sesegera mungkin tentang perubahan apapun yang terjadi di sini. Mendengar ini, semua orang yang hadir agak terharu. Semua orang, apa yang dikatakan oleh senior yang benar, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menerobos formasi ini dan bertarung? Kata seorang kultivator. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Segera dia pun naik ke langit. Sebuah kapak perang hitam muncul di tangannya. Dia akan menyerang formasi yang didirikan oleh Kaisar Abadi. Namun, sebelum dia bisa mendaratkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara berdentang, dan gelombang suara yang tajam tiba-tiba muncul di sampingnya. Gelombang suara ini mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Jika dia tidak melawan, maka dia akan tertusuk dalam sekejap. Dalam keterkejutan dan kemarahan, pria itu buru-buru berhenti menyerang formasi. Dia berbalik dan memukul gelombang. Suara jalan dengan kapaknya. Dengan ledakan, kekuatan gelombang suara yang mengerikan mengalir ke tubuhnya seperti bilah tajam. Dan kultivator pria itu berteriak. Dia nampak langsung dibombardir. Dia jatuh ke udara, jatuh dengan keras lalu ke tanah. Mulutnya terbuka dan menyemburkan seteguk darah. Pri Panyin, apa yang kamu lakukan? Yang lain pun seketika menatap Pri Panyin dengan kaget dan marah. Karena orang yang telah mengambil tindakan sebelumnya itu adalah Pri Panyin. Pada saat ini, dia memiliki sosok yang anggun seperti Pri di atas 9 surga. Dia memegang instrumen pipa di tangannya. Postur Pri Panyin anggun dan membuat jantung berhenti berdetak. Senjata semu Mingbao 7 pipa. Pri Panyin, apakah kamu benar-benar bekerja sama dengan Kaisar Abadi? Sekelompok penjaga istana yang terluka parah pun berkata dengan kaget dan marah. Pri Panyin, aku menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan dan menyinggung Pulau Taiyinku. Ketika Dewi Taiyin tahu, maka dia akan mengulitimu dan menjepitmu, lalu membakar jiwamu sampai mati. Kata penjaga itu. Penjaga yang mengirim pesan berteriak dengan marah. Mengapa kamu tidak segera menyingkir dan bantu kami menerobos formasi ini? Duar. Namun seketika Pri Panyin menampar wajah orang ini secara langsung, dan seketika saja orang itu terpental. Seluruh tubuhnya lemas seperti lumpur dan dia jatuh tertunduk dengan keras ke tanah. Kamu,
Orang ini hanya sempat mengucapkan sepatah kata sebelum kemudian seteguk darah menyembur keluar lagi, dan lalu dia pingsan. Semuanya, tidak peduli apa hubungan antara aku dan Kaisar Abadi, tapi aku menyarankan kalian semua untuk jangan bertindak gegabah, karena jika kalian bertindak gegabah maka kalian akan mati, kata Pripanin. Dia memegang pipa 7 pembunuh di tangannya dan menatap kerumunan dengan tenang dengan niat membunuh yang ganas yang terpancar jelas dari matanya. Seketika seluruh aula pun dipenuhi dengan ketakutan. Pripanin, apakah kamu ingin menjadi musuh kita semua? Seorang kultivator yang kuat berkata dengan suara yang dalam. Menjadi musuhmu? Kata Pripanin. Dia melirik semua orang yang hadir dan terkekeh dengan ekspresi tenang dan temperamen yang luar biasa. Bukannya aku meremehkanmu, tetapi dengan kekuatanmu, kalian telah bergabung, jadi mengapa aku harus takut? Kata Pripanin. Ekspresinya nampak sangat tenang. Jelas sekali bahwa dia hanya satu orang. Akan tetapi menghadapi begitu banyak kultivator yang kuat yang hadir, dia merasa seolah-olah dia bisa berdiri sendiri melawan ribuan pasukan. Dia merasa sangat percaya diri. Dia menunjukkan wajahnya dan berkata, ketika aku berjalan di bawah komando Permaisuri Mingyue, aku melihat banyak orang kuat. Meskipun kalian dianggap raksasa di wilayah kalian masing-masing saat itu, namun kalian tidak lebih dari itu, kata Pripanin. Seketika kata-kata Pripanin pun membuat para kultivator yang lain yang hadir menjadi merah. Mereka semua marah. Kalian. Namun mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Pripanin bukanlah kebohongan. Permaisuri yang dia bicarakan bukanlah Permaisuri Taiyin hari ini, akan tetapi itu adalah Permaisuri Mingyue yang merupakan pemimpin dari 4 Kaisar Agung saat itu. Dengan kekuatan Permaisuri Mingyue yang tak tertandingi, berapa banyak pria kuat yang datang di sekitarnya. Bahkan ahli kaisar yang kuat harus menghormatinya ketika mereka datang dan tidak berani menyinggungnya. Lagi pula, kalian hanya tamu di Pulau Taiyin, kata Pripanin menyipitkan matanya. Jika kau ingin pamer sekarang, tidak apa-apa jika kamu menang. Namun jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, apakah kamu pernah punya kesempatan? Anggap saja menjalani hidup tanpa kematian. Begitu kata-kata ini keluar, semua kultivator yang hadir mengguncang tubuh mereka dan pupil mata mereka menyusut. Ya, memang bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Sekarang mereka sudah tahu bahwa Kaisar Abadi adalah seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Dan pihak lain pasti memiliki motif tersembunyi yang mengintai di sini. Meskipun hasil dari konflik antara Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin masih belum diketahui. Bahkan jika Dewi Taiyin menang, biarkan Kaisar Abadi itu melarikan diri dengan status dan kekuatannya. Bagaimana mereka bisa membalas dendam dari Kaisar Abadi? Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku tiba-tiba merasa sesak napas dan merasa tidak bisa mengerahkan diri lagi. Energi dunia bawah Pulau Taiyin terlalu kuat. Aku harus memperlambatnya. Semuanya, jika kalian ingin bertindak, lakukan saja. Aku akan menunggu dan melihat. Setelah memahami semua hal ini, seorang kultivator yang kuat yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan, kini mengalami sakit kepala dan demam. Dia duduk bersila di aula untuk penyembuhan diri. Kalian, kelompok penjaga istana yang terluka nampak marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara Pripanin, dia tersenyum tipis. Dia bisa saja meramalkan hasil ini sejak lama. Kultivator dunia bawah semuanya rakus akan hidup dan takut akan mati. Siapa yang akan rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menimbulkan masalah? Kaisar Abadi, kamu telah bersembunyi begitu lama dan sekarang kamu tiba-tiba terbongkar. Apa tujuanmu? Dan apa aura gelombang dingin yang menyebar sebelumnya? Dan juga siapa yang dilawan oleh Dewi Taiyin? Dan juga apa yang ingin kalian lakukan? Kata Pripanin. Banyak pertanyaan di benaknya. Pripanin mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa dia membantu Kaisar Abadi. Tapi itu mungkin karena Kaisar Abadi adalah pelayan yang dekat dengan Permaisuri Mingyue saat itu. Dia setia kepada Permaisuri Mingyue dan menganggap melindungi Permaisuri Mingyue sebagai ganti nyawanya.
Dan dia juga berpikir, mungkinkah tindakan Kaisar Abadi ini juga memiliki hubungan dengan permaisuri saat itu? Pri Panin menjadi gelisah dan dia tidak bisa tenang. Sementara saat ini setelah meninggalkan aula utama, Kaisar Abadi sosoknya menyapu lurus ke arah kedalaman Pulau Taiyin. Saat ini dari kedalaman Pulau Taiyin, napas yang dingin datang dari kedalaman pulau itu. Kekuatan ini sangat aneh sehingga bahkan kultivasi Kaisar Abadi di tingkat Kaisar Agung hanya dapat merasakan gelombang dingin di sekujur tubuhnya. Qin Chen, kamu pasti telah mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, Dewi Taiyin memang telah berkolusi dengan klan Jurang, kata Kaisar Abadi. Dia bergumam. Dia cemas dan tidak sabar untuk pergi, untuk tiba sampai di tempat pertempuran. Siapa itu? Dan ketika Kaisar Abadi pertama kali tiba di kedalaman Pulau Taiyin, serangkaian teriakan marah tiba-tiba bergema dan mencapai telinga Kaisar Abadi. Dan wush, wush, orang-orang kuat yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Nampak orang-orang itu dipimpin oleh Yuhu raksasa dan yang lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, bagaimana kamu bisa meninggalkan aula? Kaisar Abadi, bagaimana kamu bisa meninggalkan aula? Kata Yuhu raksasa. Dia langsung merasakan sesuatu yang buruk dalam hatinya. Ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak dan marah. Tangkap dia! Boom! Seketika seorang pria kuat bergegas menuju Kaisar Abadi. Momentumnya melambung ke langit. Wajah Kaisar Abadi berubah dingin dan kekuatan aturan hidup dan mati tiba-tiba beredar dalam matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan tombol ganas ke depan. Kamu! Dengan suara yang keras, sekelompok pria kuat ini termasuk Yuhu raksasa. Mereka merasakan tekanan yang mengerikan dan tak tertahankan menekan mereka. Dan mereka semua langsung jatuh ke dalam kehampaan. Tulang-tulang mereka retak dan mereka tidak dapat melawan sebentar pun. Apa, Kaisar Abadi, kekuatanmu? Kata Yuhu raksasa. Di tanah dia tergeletak dan mengangkat kepalanya menatap Kaisar Abadi dengan ngeri, dengan ketidakpercayaan yang tak berujung di matanya. Karena pada saat ini kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Abadi jauh lebih unggul darinya, yang merupakan Kaisar Semu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kata Yuhu raksasa. Pikirannya terus melonjak dan dia dengan panik ingin melepaskan diri dari penindasan Kaisar Abadi. Akan tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Yuhu raksasa tidak bisa lepas dari belenggu Kaisar Abadi. Itu sangat menakutkan. Tekanan ini seperti gunung besar yang menekannya, menghancurkannya sampai mati. Bahkan secara khusus, aura yang terpancar dari tubuh Kaisar Abadi saat ini bahkan lebih melonjak dan lebih gelisah. Itu seperti jurang yang dipenjara. Ranah Kaisar Agung. Ini adalah kekuatan Kaisar, kata Yuhu raksasa. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali. Seorang ahli Kaisar Agung. Kapan Kaisar Abadi ini menjadi ahli Kaisar Agung? Menghadapi keterkejutan di hati Yuhu raksasa dan yang lainnya, Kaisar Abadi sama sekali tidak peduli. Dia hanya menatap dengan sungguh-sungguh ke arah kehampaan di tengah Pulau Taiyin di depannya. Itu kekuatan jurang. Apakah mereka ada di sana? Saya melihat gumpalan udara gelap dan dingin perlahan menghilang di kehampaan di depannya. Meskipun itu tidak terlalu kuat, namun itu memberi Kaisar Abadi perasaan yang sangat menakutkan. Seolah-olah pisau tajam telah ditambahkan ke tubuhnya dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Selain itu ada lapisan kekosongan di depan. Kaisar Abadi menggunakan kekuatan hukum untuk melihatnya. Untuk sesaat dia sama sekali tidak dapat melihat di mana pintu masuk ke dunia luar. Sungguh lorong ruang angkasa yang tidak jelas, kata Kaisar Abadi. Dia menjepitkan matanya. Lorong ruang angkasa ini jelas dibangun oleh Dewi Taiyin setelah bertahun-tahun. Dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatannya, bukan tidak mungkin untuk menemukan pintu masuk. Akan tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi menoleh untuk melihat Yuhu raksasa. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara mendengung, kekuatan tak terlihat menyelimuti Yuhu raksasa. Seketika Yuhu raksasa tampak ngeri dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke arah Kaisar Abadi. Dia langsung memegangnya di tangannya. Katakan padaku,
Bagaimana cara membuka saluran ruang angkasa ini? Kata Kaisar Abadi. Dia menatap dingin ke arah hiu raksasa dan berkata dengan suara yang juga sangat dingin. Kaisar Abadi, kamu mengkhianati permaisuri, dan permaisuri tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak, hiu raksasa berkata dengan marah. Akan tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Abadi tiba-tiba mencubit tubuhnya, dan seketika gelombang kekuatan pengekangan yang mengerikan tiba-tiba keluar, dan tulang-tulang di tubuh hiu raksasa mengeluarkan suara retak, dan dia menjadi ramping. Tubuhnya nampak terpelintir, dan bagian-bagian yang bergelombang dengan cepat menyusut. Itu nampak mengempis. Kekuatan meremas yang keras dari Kaisar Abadi tampaknya dapat menghancurkannya di tempat. Aku tidak suka mendengar omong kosong. Hiu raksasa, kamu harus tahu temperamenku. Jangan memaksaku untuk bersikap kasar padamu, kata Kaisar Abadi dengan suara yang sangat dingin. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan hiu raksasa ini tentang kesetiaan yang tak tertandingi? Kamu. Mata hiu raksasa tampak ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi yang sebelumnya memanggilnya sebagai kakak Yuhu dengan penuh kasih sayang tiba-tiba akan berubah begitu kejam seperti ini. Akan tetapi kata-kata Kaisar Abadi tiba-tiba langsung menyadarkan dirinya. Ketika Kaisar Abadi berada di bawah komando permaisuri Ming Yue, dia begitu kejam dan tidak membiarkan siapapun untuk tidak mematuhi keberadaan permaisuri Ming Yue. Orang-orang kuat yang dihukum olehnya karena ini tidak terhitung banyaknya. Sudah aku bilang, token ini asalkan diaktifkan, itu bisa membuka saluran ruang angkasa, kata hiu raksasa. Melihat Kaisar Abadi masih meremasnya dengan kuat, hiu raksasa buru-buru mengeluarkan token hitam dan berkata dengan nada suara yang berubah. Seketika Kaisar Abadi mengambil token hitam itu dan melemparkan hiu raksasa langsung ke tanah, sebelum kemudian dengan cepat mengaktifkan token hitam itu. Suara berdengung. Dia melihat kekosongan di depannya bergetar samar, dan fluktuasi spasial yang tak dapat dijelaskan tampaknya telah terbuka. Tiba-tiba dia merasa senang. Benar saja, token itu memiliki hubungan khusus dengan kekosongan di depan. Akan tetapi pada saat berikutnya, kekuatan gelap terpancar dari kekosongan yang berfluktuasi itu. Token hitam di tangan Kaisar Abadi tidak dapat menahan kekuatan ini, dan itu langsung hancur berkeping-keping sebelum kemudian berubah menjadi bubuk, dan itu akan membuka jalur ruang angkasa yang telah sepenuhnya menghilang. Ini bukan urusanku. Aku menggunakan token hitam yang diberikan oleh Dewi Taiyin untuk membuka dinding ruang, kata hiu raksasa. Dia berkata dengan panik. Dia ngeri sambil memegangi kakinya yang putih. Kaisar Abadi bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengerutkan kening. Karena Kaisar Abadi merasakan bahwa bukan ada yang salah dengan token itu, akan tetapi ada yang salah dengan ruang internal yang menjadi sangat tidak stabil karena beberapa perubahan dari dalam. Dan sebagai tambahan, ada juga napas jurang yang terus-menerus menghilang. Token hitam ini telah kehilangan fungsinya untuk bisa membuka dinding batas ruang. Tidak, aku harus masuk dan melihatnya, kata Kaisar Abadi. Mengira bahwa wanita tertuanya, yaitu Chen Sisi, anak permaisurinya, ada di dalam. Kaisar Abadi menjadi marah dan berjalan menuju dinding batas ruang secara tiba-tiba dan duar. Saya melihat gelombang energi Kaisar yang mencengangkan. Tepat di saat sosok Kaisar Abadi hendak menerobos kehampaan, tiba-tiba energi jurang yang tak terlihat memenuhi udara. Begitu energi jurang ini bersentuhan dengannya, tubuh fisiknya tiba-tiba muncul dengan kepulan asap hitam. Napas dingin ini tiba-tiba menyapu ke kedalaman tubuhnya. Tidak baik, kata Kaisar Abadi. Ekspresinya berubah drastis dan dirinya buru-buru mengaktifkan aturan daunnya sendiri. Akan tetapi aura dingin itu masih datang, dan itu sebenarnya ingin menggerogoti asal-usulnya. Istana Siming, kata Kaisar Abadi. Dia meraung dalam hatinya dan seketika mendesak Istana Siming untuk menekan aura itu. Dia menatap kehampaan di depannya dengan ngeri. Tahu dalam hati bahwa dia mungkin tidak dapat memasuki kehampaan dalam waktu singkat dengan caranya sendiri. Dan Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan melihat gelombang aura gelap yang menyebar perlahan ke arah luar Pulau Taiyin. Tidak, gerakan seperti itu pasti akan diperhatikan oleh orang lain dan bahkan akan menarik perhatian keempat Kaisar Agung, kata Kaisar Abadi.
Kekuatan jurang itu begitu istimewa sehingga begitu lolos setidaknya jejaknya akan tertangkap oleh ahli Kaisar Agung lainnya. Istana Siming. Kaisar Abadi berteriak keras. Seketika Istana Siming di tangannya langsung naik ke langit dan melayang di atas Pulau Taiyin. Dengan suara yang keras, Istana Siming yang berkabut sederhana itu berdiri segera menutupi seluruh Pulau Taiyin. Di Pulau Taiyin masih banyak ahli kuat yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Saat ini mereka menatap langit dengan ngeri. Dan pada saat yang sama, banyak orang naik ke langit dan mencoba pergi dari sini. Akan tetapi mereka semua ditekan oleh aura Istana Siming dan sepenuhnya terhalang. Pada saat ini Pulau Taiyin telah menjadi pulau terisolasi dan terpenjara. Qin Chen, hanya ini sedikit yang bisa aku lakukan dan semuanya mulai sekarang akan bergantung padamu, kata Kaisar Abadi. Dia menatap tembok pembatas di depannya dengan cemas, merasa khawatir di dalam hatinya. Akan tetapi yang tidak diketahui oleh Kaisar Abadi adalah bahwa saat ini di lain sisi Laut Bencana Abadi, ketika energi jurang di sini lolos, di Pulau Sun atau Pulau Matahari, terlihat gadis Matahari Neter yang baru saja kembali ke pulaunya sendiri untuk beristirahat. Tiba-tiba Dewi Matahari Neter membuka matanya dan melihat ke lokasi Pulau Taiyin. Apa napas ini? Boom! Di tangannya nampak sebuah manik-manik hitam muncul dan di tengah manik itu ada aliran cahaya hitam tipis. Itu arah Pulau Taiyin. Mungkinkah Dewi Taiyin itu? Kata Dewi Matahari Neter. Matanya menyipit. Dan juga ada jejak keterkejutan juga kemarahan yang dalam di matanya. Saat berikutnya sosoknya melesat menghilang secara tiba-tiba dan bergegas menuju ke lokasi Pulau Taiyin. Sementara di sisi lain Laut Bencana Abadi, Dewi Bintang Gelap juga berjalan di atas ombak, akan tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah Pulau Taiyin berada. Pada suatu saat, matanya telah berubah menjadi roda bundar yang berdiri dari benang sutra hitam dan terlihat ada titik-titik putih di tengah roda bundar itu. Pada saat ini roda bundar itu pelan berputar dan dirinya langsung melihat sesuatu yang istimewa yang ada di atas Pulau Taiyin. Akan tetapi fenomena khusus ini tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan dan perlahan menghilang. Itu Pulau Taiyin. Dewi Bintang Kegelapan bergumam dan matanya kembali normal secara seketika. Dia berpikir sejenak lalu melangkah maju dan menghilang. Tiba-tiba dia melesat menuju ke arah Pulau Taiyin berada. Ketika Dewi Bintang Gelap dan Dewi Matahari Neter bergegas ke Pulau Taiyin, saat ini di dinding batas ruang, boom, 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 utusan suci Terata Hitam datang ke Dewi Taiyin dan bertarung dengan gila-gilaan dengan Kaisar Agung Yoming. Yang satu adalah mantan 4 Kaisar Agung dan yang lainnya adalah utusan suci Terata Hitam dari klan Jurang. Keduanya bertarung satu sama lain dan mereka nampak seimbang. Ada 2 kekuatan. Tetapi sayangnya itu tidak cukup untuk melihat pengorbanan darah di depan utusan suci ini. Melihat bahwa dirinya tidak dapat mengalahkan Kaisar Yoming dalam waktu singkat, utusan suci Terata Hitam segera meraung dan boom. Seluruh tubuh Dewi Taiyin mekar dengan cahaya hitam yang tak berujung dan seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan kolam darah hitam di bawah dan duar. Aura jurang yang mengerikan naik ke langit dan garis-garis kekuatan hitam melonjak keluar dari kolam darah hitam dan itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Dewi Taiyin.